warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa kashifil gummah wa ala alihi wa sahbihi ahlil badri wal istiqamah. Fa inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu formula edukasi tarbiyah Islamiyah yang disebarkan, dikenalkan oleh Rasul kepada umatnya adalah pentingnya kecerdasan spiritual, yang mana kecerdasan spiritual ini sering kita istilahkan secara singkat dengan ibadah. Di dalam ibadah ini ada dua pilar yang tidak terpisahkan satu sama lain, seperti halnya satu koin keping yang memiliki dua sisi nilai yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, di dalam ibadah itu ada yang disebut dengan kriteria-kriteria sihatul ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan ibadah itu sendiri. Yang kedua, sisi yang tak kalah penting di dalam ibadah itu sendiri adalah qabulul ibadah, adalah sisi kriteria bagaimana ibadah itu bukan hanya sekedar sah, akan tetapi bagaimana ibadah itu supaya diterima. Maka kedua sisi ini adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kecerdasan spiritual seorang hamba yang beriman. Di dalam hidup keberimanan, maka keduanya perlu diasah dan diperjuangkan. Keabsahan ibadah bisa ditempuh dengan thalabul ilmi, mencari, membekali, memperkaya diri dengan pengetahuan bagaimana caranya supaya ibadah sesuai SOP-nya. Yang kedua yang tak kalah penting yang harus diperjuangkan, bagaimana capek lelahnya kita sholat subuh, bangun-bangun di saat lelah, di saat ngantuk, siang hari di saat kita lelah, capek, berkeringat, kepanasan, menyisihkan waktu untuk sholat. Akan tetapi sholat tersebut hanya sah dan belum tentu diterima. Maka ini pun adalah kekhawatiran seorang hamba yang beriman. Maka ini pun adalah sisi yang amat layak untuk diperjuangkan, bagaimana sujud kita bukan hanya sah akan tetapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, pada pertemuan pada saat ini kita akan sedikit bagaimana korelasi munasabah
kriteria-kriteria keabsahan ibadah, bagaimana seyogianya ideal ibadah kita diterima, qabul, diridhoi oleh Allah, yang mana korelasinya berkaitan dengan muamalah, interaksi dalam kehidupan beragama. Maka oleh karena itu mari sama-sama tawajuhkan dan luruskan hati agar kita mendapatkan pengetahuan, ilmu dan kepahaman, dan Allah memberikan rahmat keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه تعالى والحمد لله رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ad-Doktor Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan di dalam salah satu buah karyanya Al-Halal wal Haram fil Islam. Buku ini disebut buku hitam putih karena memang begitu tegasnya beliau menjelaskan secara real bagaimana fikih kontemporer, baik kaidah-kaidah di dalam ibadah maupun muamalah, sehingga tidak ada ruang abu-abu di dalamnya, hitam ya hitam, putih yang putih. Maka disebut karya tersebut ini disebut oleh para ulama buku hitam putih, karena yang hitam memang seharusnya kita sebut hitam, yang putih kita seyogianya kita sebut putih, karena secara kaidah kesetaraan di dalam aljabar matematika membenarkan sesuatu yang benar, maka tindakan kita adalah benar. Yang benar kita benarkan, maka tindakan kita benar. Yang kedua, yang salah dibenarkan, maka tindakannya salah. Yang benar dibenarkan, maka hasilnya benar. Salah dibenarkan, maka hasilnya salah. Yang ketiga, yang salah disalahkan, maka hasilnya benar. Yang salah memang kudu disalahin, jangan yang salah dibelain bagaimana supaya kelihatannya benar. Maka membenarkan yang benar adalah benar, menyalahkan yang benar adalah salah, menyalahkan yang salah adalah benar, dan membenarkan yang salah adalah salah. Maka buku hitam putih ini mengajarkan betapa Islam itu mengajarkan disiplin sebenar-benarnya antara hitam dan putih. Maka di dalam pandangan orang yang beriman gak ada, cuman dua,
warnanya, hitam atau putih. Jangan ngambil yang abu-abu. Yang abu-abu itu adalah zona memang orang yang tidak memiliki prinsip. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih. Jangan nyeblus ke zona abu-abu. Bagaimana yang abu-abu kelihatan supaya putih, repot ini ujung-ujungnya. Maka orang yang beriman akan mempertaruhkan keimanannya. Maka salah satu daripada disiplin edukasi Rasul mengajarkan kepada para sahabat, khususnya dulu, umumnya kepada seluruh umat, adalah bagaimana disiplin. Islam ada yang disebut dengan rukun Islam. Yang pertama syahadat, disiplin akidah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Semua kekuatan alam jagat raya semesta yang mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada orang pakai gesper, karena pakai gesper orang pada takut sama dia, maka dia katakan, gara-gara gesper ini nih orang pada takut dah. Ini berbahaya. Ada orang pakai cincin, gara-gara pakai cincin diketok di palu, tok, semua orang pada takluk kepadanya gara-gara cincin. Di rumahnya ada perkutut, perkututnya tiap hari bunyi mulu. Setiap hari ada datang tamu, kata dia, nih burung perkutut bawa hoki nih, setiap hari bunyi mulu. Kalau berbunyi ini pasti tamu bakal datang. Gara-gara perkutut dia percaya bahwa perkutut membawa perubahan di dalam kehidupannya, dan ini berbahaya bila mana meyakini segala sesuatu hal perubahan tanpa campur tangan, karena hakikatnya semua yang mengatur adalah Allah, dan ini adalah disiplin akidah. Dan kadang-kadang kita pun kepleset. Saking ngefansnya kita kepada seorang dokter, kita berkata, waduh, dokter ini mah mantap, obatnya cek gur, yang lain mah ya lewat. Pokoknya mah kalau saya ke dokter ini, pokoknya mah mantap obatnya, sekali minum gue langsung sehat. Saking kita sukanya ke dokter ini, saking kita cocok, lanjut kebablasan, ujung-ujungnya mendewa-dewakan. Gara-gara dokter ini nih saya sehat dah, gara-gara dokter ini saya sehat. Padahal yang mensehatkan adalah Allah. Dokter dan obat hanyalah wasilah. Yang kedua adalah sholat, disiplin waktu, bagaimana manajemen waktu kita. Yang ketiga adalah zakat, disiplin finansial, disiplin harta. Mana harta yang boleh kita nikmati, mana harta yang boleh kita pakai, mana harta yang boleh kita nafkahkan kepada keluarga, mana harta yang boleh menjadi darah daging dalam tubuh istri dan anak kita, mana harta yang tidak boleh, karena memang harta itu adalah hak milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lisailin. Di dalam hartanya Allah titipkan kepada mereka yang membutuhkan. Zakat sejatinya bukan hanya sekedar zakat, tetapi ujian sejauh mana orang yang beriman tidak serakah, sejauh mana orang yang beriman diberikan amanah. Amanah apa enggak?
Ketika waktunya harus dikeluarkan, keluarkan. Itu pun adalah muamalah. Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan mubaraka. Barang siapa yang bertransaksi dengan Allah, dikeluarkan hartanya untuk zakat. Kalau ada nazar, keluarkan nadarnya. Kalau memang sudah nyebut buat sedekah, keluarkan. Berkorbankah ia? Apakah itu untuk transaksi dia dengan Allah? Maka Allah akan ganti, karena sejatinya harta di dalam kebersamaan, di dalam aset kepemilikan kita, ada amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita, dan Allah ingin tahu seberapa jauh amanah dan kepercayaan kita. Puasa disiplin halal dan haram. Jangankan yang haram tidak boleh dinikmati, yang halal dikendalikan. Di luar bulan puasa makan minum boleh, padahal halal. Yang suka ngopi, geser kopinya ba'da maghrib, padahal ngopi halal. Akan tetapi datang Ramadan, yang halal dikendalikan. Demi apa? Disiplin di dalam keimanan. Terlebih-lebih lagi puncaknya adalah ibadah haji. Bukan hanya keyakinan, bukan hanya waktu, bukan hanya finansial, bukan hanya dengan bekal yang halal. Maka wajar bila mana disiplin tertinggi dan terberat Allah melalui Rasulnya menempatkan haji di bagian belakang, karena disiplin tingkat tinggi. Bahasanya walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistato'a, bagi yang mampu. Mampu apa? Mampu membuktikan disiplinnya. Betapa banyak orang yang berlimpah harta tetapi enggan untuk berangkat. Bukan nggak bisa berangkat, dari sini dia belum berani dan belum mampu istitoahnya. Secara fisik mampu, tetapi psikisnya belum mampu. Maka bagian dohir batin dalam disiplin agama ini Allah simpan di bagian terakhir, yaitu ibadah haji. Asy-Syaikh Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardawi berkata, al-bai'u wal hibatu wal ijaratu wa ghairuha minal 'adati allati yahtajun nasu ilaiha fi ma'ayishihim. Jual beli, simpan pinjam, dan lain hal sebagainya aneka ragam muamalah minal adati yahtajun nasu ilaiha, yang mana semua muamalah ini diperlukan oleh manusia. Yang produksi dia butuh bahan mentahnya, yang produksi dia butuh tenaga kerjanya, jasa orang lainnya. Maka seorang yang berusaha jual beli seumpamanya, dia akan berinteraksi dengan pihak-pihak yang lain, dan ini adalah minal adatil insaniyah, siklus kehidupan yang mana manusia pasti membutuhkan satu dengan yang lainnya fi ma'ashihim, dalam keterlanjutan kehidupannya. Kal ukli wasyurbi wal libas, supaya bisa minum, bisa makan, menggunakan pakaian. Fa inna syari'ata qad ja'at fil adat, maka syariat yang dibawa oleh Rasul datang ke muka bumi, disampaikan oleh Rasul, dikenalkan oleh Rasul bil adabil hasanati, dengan adab, etika, attitude, batasan-batasan yang ideal di dalam pelaksanaannya. Maka al-Islam ad-dinul adab,
Islam itu adalah agama attitude, agama yang beradab, ibadahnya pakai adab, muamalahnya pakai adab. Bagaimana muamalahnya pakai adab? La doror wala diror, tidak boleh membahayakan, merugikan orang lain. Kalau mau jual beli harus sama-sama untung, sama-sama dimudahkan. Faharramat minha ma fihi fasadun, maka syariat ini karena menjunjung tinggi hak setiap pemilik harta, menjunjung tinggi, memberikan jaminan keamanan, kenyamanan di dalam muamalah interaksinya, maka apapun trik, manipulasi, cara-cara apapun yang di dalamnya ada fasadun, ada kerugian, merugikan pihak orang lain, bahkan merugikan banyak pihak, faharramat minha ma fihi fasadun, maka syariat ini melarang jika enggan berkata haram. Kalau mendengar haram kayaknya bagaimana begitu, maka bila mana enggan berkata haram dilarang. Maka syariat ini melarang semua bentuk-bentuk muamalah, usaha, jual beli, bisnis yang di dalamnya fiha fasadun, ada kerusakan, ada kerugian, sehingga salah satu pihak dirugikan, maka syariat mengharamkan tata cara apapun itu. Maka pantas buku ini disebut oleh para ulama buku hitam putih, karena memang muamalah bentuk apapun, mau muamalahnya sekup skala kecil, skala besar, bila mana di dalamnya ada fasadun, ada kecacadan, ada penyimpangan jauh daripada aturan, maka haramat syariat ini mengharamkan. Bila mana mengharamkan, jangankan sah, Allah pun tidak ridho. Maka ayat populer bila mana datang hari Jumat, ada satu momentum yang mana orang beriman itu stop, enggak boleh muamalah, bentuk apapun muamalah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hei orang-orang yang beriman, sebagai bentuk seleksi keimanan, Allah pengen melihat sejauh mana ketundukan, kepatuhan hamba-hambanya di hari Jumat. Iza nudiya, bila mana telah dikumandangkan azan untuk pelaksanaan ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera pergi, persiapkan sedini mungkin, dan konsekuensi wazarul bai', tinggalkan jual beli. Menggunakan larangan fi'il nahi kalau dalam gramatikal bahasa Arab. Wazarul bai', tinggalkan oleh kalian jual beli. Emang kagak boleh? Memang ada hari larangannya untuk jual beli? Enggak ada. Hari Senin jualan boleh, Selasa boleh, Rabu, Kamis, Jumat boleh, enggak ada larangan untuk jual beli. Tetapi bila mana idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ah, bila mana dikumandangkan azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, sikapnya orang beriman cuma dua. Satu, fas'au ila dzikrillah, segera menuju berangkat panggilan Allah.
melaksanakan ibadah Jumat. Wadzarul bai, dan tinggalkan apapun bentuk muamalah, mau muamalahnya online ataupun offline. Pak Ustadz, offline mah nggak apa-apa, tapi boleh nggak sambil nunggu khutbah saya nerima orderan? Waduh, warungnya mah ditutup, tapi sambil nunggu khotib lagi khutbah ada orderan, apapun orderannya, mau orderan tarikan kek, mau orderan makanan kek, apapun orderannya, mau ngajak meeting kek, udah matiin. Wazarul baik, tinggalkan semua hal-hal perihal yang berkaitan dengan muamalah. Allah pengen melihat sejauh mana ketundukannya ia kepada Tuhan atau takut kepada atasan. Hari Jumat itu tantangan bagi orang yang beriman, tunduk kepada Tuhan atau takut kepada atasan. Karena hari Jumat nggak hanya satu terulangnya. Hari Jumat hanya bisa dilaksanakan Jumatan di waktu dohor, geser nggak bisa. Dan hari Jumat tidak bisa diganti dengan dohor, karena memang hari Jumat ketika dohor ya memang Jumatan, kecuali bagi yang udzur. Ketika musafir ataupun sakit, maka boleh dalam kondisi tertentu Jumat diganti dengan sholat duhur bagi yang ada uzur. Maka dari sini, bila mana ada kefasadan ataupun akan mengakibatkan madharat, seumpama ntar aja saya mantar bagian ronde kedua dah, ntar khotib turun saya berangkat. Nah ini Pak yang banyaknya. Kita lihat ibadah Jumat itu sah dengan dua kriteria. Satu, ibadah Jumat itu dengan dilaksanakannya khutbah dua kali. Khutbah pertama, khutbah kedua. Bagi yang khutbah, khotib namanya. Yang mendengarkan, mustami ataupun jemaah namanya. Maka ibadah Jumat seseorang sah ibadahnya bila mana bila mana dia bukan khotib, maka dia harus mendengar dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, kudu ngedenger. Yang kedua, sholat Jumat 2 rakaat. Pak Ustadz, bagaimana kalau orang Jumatan pas datang pas qomat, berarti dia enggak ngedengerin khutbah? Maka yang begitu sholatnya sah, Jumatannya tidak sah. Karena ibadah Jumat itu pasang sepaket, nggak boleh separuh-separuh. Maka disinilah kenapa Allah ketika adzan berkumandang, fas'au ila dzikrillah, tinggalkan semua aktivitas. Yang rapat stop, yang meeting tinggalkan, jual beli cancel dulu, ada orderan nanti dulu. Kenapa? Karena berbahaya, beresiko. Madorotnya lebih besar daripada keuntungan duniawinya. Dientar-entar, maka otomatis dia akan terlambat datang Jumatan. Ketika datang ke masjid, ke tempat Jumatan, ternyata khotib sudah turun dari khutbah keduanya, qomat, berarti dia hanya Jumatan ngikut sholat saja tanpa mendengarkan dua khutbah sebelumnya. Padahal ibadah Jumat itu terdiri dari dua khutbah dan 2 rakaat Jumat dilaksanakan berjamaah. Orang yang hanya mengikuti sholatnya saja sah enggak? Sah apanya? Sah apanya? Sah sholatnya, Jumatannya
Enggak sah. Kenapa? Karena dia tidak mendengarkan khutbah Jumat. Itulah kenapa ayatnya begitu tegas. Idza nudiya lis-sholati, bila mana sudah dikumandangkan, maka di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ijtihad sahabat saat itu ada azannya 2 kali. Azan pertama, apalagi zaman dulu belum ada toa pengeras suara, azannya naik ke menara. Azan pertama, masjid masih pada kosong. Waduh, pada sibuk di warung masing-masing ini. Ada yang lagi di kebun, ada yang di mana, masih berpencar. Azan pertama, responnya masih minim. Maka azanlah kedua sebagai pertanda akan segera dilaksanakan ibadah Jumat, diawali dengan 2 khutbah. Maka supaya berkumpul orang pada saat itu, dilaksanakanlah azan 2 kali untuk menarik maslahat, menghindarkan madorot. Maka ayatnya, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah, bila mana telah dikumandangkan panggilan azan hari Jumat, maka sikap orang yang beriman, fas'au ila dzikrillah, segera, jangan ditunda-tunda. Yang sedang ada kerjaan, stop dulu. Yang meeting, cancel dulu. Yang rapat, tunda dulu. Yang sedang jual beli, stop dulu. Yang sedang deal-dealan, nanti dulu. Yang ada orderan, nanti dulu. Kenapa? Bila mana bagian ini diambil, maka akan ada akibat, yaitu berbahayanya ibadah Jumat. Jangankan diterima, sahnya pun dipertanyakan. Maka ketentuan daripada ibadah Jumat, dilaksanakannya khutbah dan sholat 2 rakaat. Bila mana ada orang Jumatan telat pas ketika masjid, pas qomat, pas sholat, maka dia hanya mendapatkan keabsahan sholatnya saja, akan tetapi ibadah Jumatnya menurut para ulama jauh daripada kesempurnaan. Maka ulama berkata, faharramat minha ma fihi fasadun, maka ketika adzan berkumandang tidak boleh jual beli, haram. Kok haram Pak Ustadz? Karena bila mana jual beli ada akibat, yang mana keabsahan Jumatnya akan dikalahkan karena jual belinya itu. Jangan sampai muamalah yang hukumnya mubah, jual beli itu hukumnya mubah. Jangan sampai yang mubah mengalahkan yang wajib. Ibadah Jumat itu hukumnya wajib, jual beli hukumnya mubah. Jangan sampai yang mubah seakan-akan wajib, sehingga hukum muamalah yang mubah mengalahkan hukum ibadah Jumat yang wajib. Maka ketika kekhawatiran ini terjadi, bila mana berlangsung muamalah, meeting, rapat, apapun bentuknya itu, ketika adzan berkumandang, haram, tidak boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang mubah jangan sampai mengorbankan yang wajib. An-niyatul hasanah la tubarrirul haram. Niat yang baik tidak bisa melegalkan sesuatu yang terlarang. Maka lelaki yang Islam balik berakal ketika hari Jumat, maka inilah seleksi iman. Ketika berkumandang, sejauh mana ketundukannya kepada Tuhan atau takut kepada atasan. Maka faharramat, syariat ini datang
Kok begitu Pak Ustadz? Seakan-akan agama itu mengintimidasi. Resiko kita kerja di tempat yang memang sekuler, tidak melihat sisi-sisi hak daripada orang-orang yang beriman. Seharusnya ketika kita memilih menentukan tempat kerja, ini kira-kira tempat kerja ini maslahat tidak bagi ibadah saya, maslahat tidak bagi akhirat saya. Jangan sampai mengejar keuntungan yang begitu besar di depan mata, akan tetapi mengorbankan akhirat yang selama-lamanya. Maka setiap muamalah yang berpotensi akan merusak keimanan, merusak syariat ketentuan agama, ayat-ayat Al-Quran lebih tinggi daripada semua peraturan dunia. Faharramat minha ma fihi fasadun, maka syariat melarang semua aktivitas-aktivitas muamalah yang berpotensi di dalamnya akan menimbulkan madarat, kerusakan dan lain hal sebagainya. Wa aujabat ma la budda minhu, justru syariat menganjurkan hal-hal yang mendatangkan keuntungan, mendatangkan kemaslahatan, maka hukumnya awalnya muamalah mubah, tetapi bila mana dengan muamalah itu akan terjaga keimanan kita, hukumnya jadi wajib. Maka hadis yang sering kita ulang-ulang, ada seorang musafir perjalanan jauh, rambutnya berantakan, penampilan compang-camping, mukanya lusuh, mengangkat tangan ke langit, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Akan tetapi Rasul berkata, bagaimana doa dia diijabah sementara yang dipakainya pakaian yang haram, yang dimakan makanan yang haram, yang diminum-minum yang haram. Ini adalah sebuah isyarat bahwa orang Islam harus memperjuangkan kebutuhannya secara finansial. Jangan sampai miskin membawa jika dalam keharuman, gara-gara miskin mencuri, gara-gara miskin mengambil hak orang lain, gara-gara tidak punya apa-apa, tidak bekerja padahal sehat badannya, padahal waktunya luang, padahal itu adalah kesempatan Allah. Bekerja, bermuamalah agar tidak menempatkan tangannya di bawah tangan orang lain, agar tidak terpaksa untuk mengambil harta orang lain. Jika harta cukup, ibadah tenang dan dia terhindar daripada hal-hal yang haram. Untuk itu maka bekerja wajib, usaha wajib, demi menjaga keimanan dan keabsahan di dalam ibadah. Ibadahnya sah, ibadahnya makbulah, karena harta yang dipakainya hasil jeripayah, keringat pontang-panting kepanasan, tetapi dengan cara yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka potensi-potensi keberkahan, harta yang halal, berkah untuk bekal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.